Sekarang kalau kita nemu dompet tuh bilangnya rezeki anak soleh ya berarti ya. Anak soleh, anak soleh. Kayak habis tayangannya tadi gitu. Ya Ustaz Syam. tapi insya Allah rezeki anak soleh mendoakan dirinya supaya jadi soleh gitu. Amin ya Berharap. Allah, amin. Nah kalau gitu jamaah penasaran gak nih? M yang keempat apa tadi Ustadz Syam bilang katanya ini gampang-gampang susah. Apa itu gampang-gampang susah Ustadz Syam? Mohon Baik. penjelasannya silakan. Tabik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon Loreng, Mas Soni, serta Siap, para alim monggo. ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau bercerita bahwasanya kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW memanggilku, ya gulam, ini u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, sini nak, aku mau ngajarin sesuatu gitu. Aku mau ngasih satu kalimat. Kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka M yang keempat, insya Allah menjaga. Jikalau ada tadi ada meminta, kemudian memperbanyak, kemudian memberi. Nah sekarang M yang keempat adalah menjaga. Menjaga apa? Yang pertama kalimat daripada baginda Nabi SAW. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jikalau engkau menjaga Allah maka Allah akan ada di hadapanmu. Jikalau engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Jangan minta daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau semua makhluk memberikan keuntungan kepadamu, memberikan kebaikan kepadamu, tapi Allah tidak mengizinkannya, tidak akan terjadi. Dan jikalau semua makhluk berniat membahayakanmu, semua makhluk bersatu untuk mencelakakanmu, tapi Allah tidak mengizinkannya, itu juga tidak akan terjadi. Berarti yang pertama adalah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari teman-teman, Ustaz apa itu menjaga Allah? Mungkin jamaah di rumah bingung, bagaimana cara menjaga Allah? Di antaranya adalah satu, menjaga sholat. Menjaga sholat. Karena pembeda antara kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengimani agama Islam, maka yakni sholatnya. Maka dari itu kita harus menjaga sholat. Sholat yang mana Ustaz? Kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Banyak nih teman-teman yang mengatakan, wah lu bermaksiat, bermaksiat. Mungkin di pikirannya bermaksiat hanya minum khamar itu maksiat, kemudian berzina itu maksiat, kemudian ini adalah maksiat. Tapi ternyata ketika seseorang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, maka itu juga termasuk maksiat. Mana itu? Meninggalkan sholatnya itu termasuk bermaksiat. Apa itu maksiat? Melawan Allah. Melawan Allah. Kalau orang nggak sholat kira-kira melawan Allah nggak? Melawan. Karena Allah yang memerintahkan untuk sholat. Maka yang pertama menjaga sholat 5 waktu kita. Kalau boleh ditambahlah sunnahnya. Kalau boleh ditambah lagi ininya. Kalau boleh ditambah ininya. Tapi yang terpenting menjaga sholatnya. Yang kedua apa lagi yang dijaga? Menjaga titipan Allah kepada kita. Apa yang dititipkan Allah kepada kita? Banyak. Yang pertama yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita, yakni menjaga perasaan orang tua kita. Menjaga perasaan orang tua kita. Yang paling terdekat dengan kita itulah yang paling pantas untuk kita jaga perasaannya. Karena yang paling riskan untuk yang namanya tersinggung perasaannya. Apalagi orang tua kita. Maka Al-Quran mengatakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Wala tanharuhuma wa kullahuma qawlan karima. Jikalau kalian berada di sisi mereka, di sisi kedua orang tua atau salah satunya, maka jangan pernah berkata ah. Berarti inti daripada ayat ini jaga perasaannya. Karena kalau orang tua udah kita berkata ya gitu di depan orang tua, bukan itu berarti enggak juga ya. Itu adalah ya meremehkan orang tua, berarti tidak menjaga perasaan orang tua. Bukan hanya orang tua tapi juga orang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, maka fal yukrim jarah,
Ya, muliakanlah tetanggamu, fal yukrim dhaifa, muliakanlah tamumu, berarti menjaga perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita nggak mau sakit hati, berarti kita jangan bikin orang lain sakit hati. Menjaga perasaan orang lain dari sikap dan perkataan kita. Masya Wallahu Allah. taala alam. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Jazakallah khair.